Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi pelatihan kelompok sel, yaitu bab yang ke-6 tentang peraturan dalam kelompok sel. Kenapa saudara? Di dalam kelompok sel ada peraturan-peraturan yang harus dibuat supaya di dalam kelompok sel itu dapat berjalan dengan baik. Supaya kelompok sel itu sendiri tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Oleh karena itu dibuat peraturan-peraturan yang harus dilakukan, ditaati oleh setiap pemimpin kelompok sel. Di sini saya akan menjelaskan ada 19 peraturan di dalam kelompok sel yang harus ditaati oleh seorang pemimpin kelompok sel atau kelompok sel itu sendiri. Yang pertama saudara, jumlah anggota kelompok sel minimal harus 6 anggota dan maksimal jumlah anggota sampai 20. Jumlah yang ideal untuk memulai sebuah kelompok sel itu harus 6 anggota. Sebabnya apa saudara? Kalau jumlah anggota kurang dari 6, suasana kurang menyenangkan. Misalkan saja kalau kelompok sel diawali dengan anggota kelompok sel 3 orang. 3 orang dengan PKS-nya 1, 4 orang. Kalau anggota 3 orang itu bisa hadir semua, bagus. Tetapi seandainya 3 orang ini ada 2 yang tidak bisa hadir dalam kelompok sel. Jadi hanya 1 anggota dengan PKS-nya hanya 2 orang. Apalagi jikalau PKS-nya ini laki-laki dan anggota yang 1 ini perempuan. Nah, kurang menyenangkan, kurang baik. Nah, untuk itu jumlah anggota kelompok sel minimal harus 6 anggota. Nah, saudara, untuk kita bisa berjuang, bagaimana kita bisa mencari anggota 6 orang, itu memang tidak mudah. Saya di sini mengajar pelatihan kelompok sel. Ada banyak murid calon PKS yang saya tanya, Bapak Ibu ikut dalam pelatihan PKS ini. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk anggota 6 orang? Mereka katakan saya belum dapat Bu. Padahal mereka sudah hampir selesai pelatihan PKS ini. Mereka harus menempuh pelatihan PKS ini sebanyak 10 kali. Mungkin mereka sudah 9 kali atau pelatihan yang terakhir yang ke-10. Tapi mereka belum dapat anggota kelompok sel. 1 pun belum. Mereka ada yang mengatakan untuk cari anggota 6 itu dari mana Bu? Itu tidak mudah. Tapi saya katakan terus kamu berjuang, kamu berusaha, kamu berdoa. Minta sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih. 6 orang bukan hal yang sulit. Kalau kita mau berusaha, kita berjuang pasti bisa. Dan akhirnya mereka juga terus berjuang, berdoa, akhirnya mereka dapatkan 6 anggota. Jadi jumlah anggota kelompok sel minimal 6 anggota. Dan di sini dikatakan jumlah anggota maksimal 20 anggota. Sebetulnya jumlah 20, angka 20 itu sudah menjadi catatan atau lampu kuning untuk kita bersiap-siap mengembangkan kelompok selnya. Jadi itu sudah batasan jumlah yang sudah maksimal 20 anggota itu. Jadi sekali lagi jumlah anggota kelompok sel untuk memulai kelompok sel yang baru minimal harus 6 orang, 6 anggota dan maksimal 20 anggota. Kalau sudah 20, mau tidak mau harus dikembangkan. Itu peraturan yang pertama yang ada di dalam kelompok sel. Peraturan yang kedua, saudara, setiap PKS harus dimuridkan dan memuridkan. Kata harus itu tidak boleh ditawar. Kalau ada seorang PKS yang mengatakan, Bu, saya maunya hanya dimuridkan, tapi saya tidak mau memuridkan, tidak bisa. Atau sebaliknya, saya hanya mau memuridkan,
tapi tidak mau dimuridkan, juga tidak bisa, saudara. Setiap PKS, seorang PKS harus dimuridkan dan memuridkan. Karena apa, saudara? Saat kita memuridkan, itu ada satu impartasi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sebaliknya, saat kita dimuridkan oleh PKS yang di atas, kita juga mendapatkan impartasi dari PKS yang ada di atas kita. Jadi mau tidak mau, seorang PKS harus dimuridkan dan memuridkan. Karena itu sangat-sangat penting dan sangat perlu. Itu peraturan yang kedua, saudara. Selanjutnya peraturan yang ketiga. Setiap pemimpin kelompok sel harus menjalankan agenda pertemuan kelompok sel yang sudah ditetapkan. Jadi seorang PKS harus menjalankan, melakukan agenda kelompok sel sesuai yang sudah ditetapkan oleh gereja. Tidak boleh pakai agenda yang lain atau cara lain yang tidak ditetapkan oleh gereja kita. Kelompok sel ada dua, kelompok sel departemen. Kelompok departemen itu apa, saudara? Kelompok sel departemen fokusnya itu untuk mengembangkan dalam departemen, dalam pelayanannya. Dan bahan sharing untuk kelompok sel departemen adalah bahan dari pemuritan Bapak Gembala Sidang PKS 1 yang nantinya akan kita ajarkan, kita sampaikan, kita sharingkan di dalam kelompok sel departemen. Sedangkan kelompok sel umum itu fokusnya penggembalaan. Lalu sharingnya dari mana? Sharingnya dari khotbah hari Minggu yang disampaikan oleh Bapak Obadja. Di mana setiap minggu dari gereja sudah dipersiapkan lembar sharing yang nantinya dipakai sebagai bahan untuk sharing firman Tuhan atau mengaplikasikan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Obadja. Jadi sekali lagi peraturan yang ketiga adalah menjalankan agenda pertemuan kelompok sel yang sudah ditetapkan dari gereja. Jangan agenda yang lain, jangan cara yang lain, tapi sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dari gereja. Ya. Peraturan yang keempat, saudara. Petugas dalam kelompok sel harus PKS dan murid-muridnya sendiri. Jadi di dalam agenda kelompok sel, baik itu S1, sembah puji dan doa, baik itu S-breaker, baik itu sharing aplikasi firman Tuhan, ataupun sasaran rencana, harus yang memimpin PKS-nya atau anggota-anggotanya. Tidak diperbolehkan anggota dari gereja lain untuk memimpin. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak mendengarkan khotbah hari Minggu. Mereka tidak mendengar secara langsung firman Tuhan yang disampaikan Pak Obadja hari Minggu. Jadi sekali lagi alasan ini yang tidak memperbolehkan anggota dari gereja lain untuk memimpin kelompok sel, agenda kelompok sel. Jadi sekali lagi yang memimpin agenda kelompok sel harus PKS-nya atau anggota kelompok selnya. Karena apa, saudara? Kalau yang memimpin dari gereja luar, dari gereja lain, anggota tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena belum tentu mereka ini sehati, sevisi dengan gereja kita. Jadi sekali lagi, tidak diperbolehkan anggota dari gereja lain untuk memimpin kelompok sel. Peraturan yang kelima, saudara, tidak boleh mengundang pembicara dari luar GBI Keluarga Allah.
Kalau tadi yang keempat, tidak diperbolehkan tamu dari luar, dari gereja lain untuk memimpin kelompok sel. Ini yang kelima juga sama, tidak diperbolehkan untuk kita mengundang pembicara dari luar GP Keluarga Allah. Ada salah satu contoh saudara, ada satu kelompok sel di mana seorang PKS ini sudah mempunyai beberapa anak PKS. Mereka mengadakan gabungan kelompok sel. Ada 5 kelompok sel atau mungkin 6 kelompok sel digabung jadi satu karena bersamaan hari itu ada acara ulang tahun. Nah, PK ini berpikir kok selama ini yang memimpin kelompok sel, yang menyampaikan sharing hanya kita-kita aja. Sekali-kali kita bisa undang dari luar gereja, pembicara dari luar. Nah, mereka mengundang pembicara dari luar untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Alasannya apa, saudara? Karena juga pembicara dari luar GP Keluarga Allah tidak akan bisa memahami visi, misi, dan prinsip GP Keluarga Allah. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan untuk kita mengundang siapa aja pembicara dari luar gereja. Mungkin kita berpikir, wah itu pembicara dari luar itu saat ini sedang ngetop ya, mungkin sedang wah terkenal. Kita sekali-kali undang pembicara itu untuk memimpin, untuk acara di dalam kelompok sel. Tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi kita perlu ingat peraturan yang dibuat di dalam kelompok sel kita tidak diperbolehkan atau seorang PKS tidak diperbolehkan untuk mengundang pembicara dari luar GP Keluarga Allah. Ya. Peraturan yang keenam, saudara. Semua pertemuan kelompok sel harus searah dengan visi, misi, dan prinsip atau VMP GBI Keluarga Allah. Saya percaya bila semua program itu searah dengan visi dan misi, prinsip dari gereja Keluarga Allah, maka gereja kita akan menjadi gereja yang kuat, sehati, sevisi, satu gerakan, seperti gereja mula-mula. Saya yakin akan terjadi satu kegerakan yang luar biasa di dalam kelompok sel itu. Karena kelompok sel itu mendukung visi, misi, dan prinsip dari gereja itu sendiri. Jadi sekali lagi, semua pertemuan apapun juga di dalam kelompok sel harus searah, sevisi. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Ya, jadi tetap kita fokus sesuai, searah, setujuan dengan VMP GP Keluarga Allah. Peraturan yang ke-7, saudara. Tidak diperbolehkan menyebarkan selebaran dari luar, baik pada waktu pertemuan kelompok sel ataupun kepada setiap anggota kelompok sel di luar pertemuan. Saudara, kalau kita melihat saat ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang muncul yang tidak sehat, bahkan itu ada yang menyesatkan. Saya mendengar banyak kelompok sel, banyak PKS yang cerita, di mana ada banyak selebaran, ada banyak orang-orang yang sengaja mendatangi untuk memberikan selebaran-selebaran untuk dibagikan. Tapi kita harus lihat dulu, itu selebaran apa. Kalau memang itu dipandang tidak perlu dan itu tidak ada keuntungannya untuk kemajuan kelompok sel kita, lebih baik tidak dibagikan. Dan kita tidak boleh menerima atau mengizinkan, memperbolehkan kita membagi selebaran-selebaran seperti itu. Sekali lagi, seorang PKS tidak diperbolehkan menyebarkan selebaran dari luar, baik pada waktu pertemuan kelompok sel ataupun kepada setiap anggota kelompok sel. Dikasih selebaran, mungkin itu selebaran KKR atau ada pertemuan apa, kita tidak diperbolehkan. Ya, takutnya kalau selebaran-selebaran itu justru tidak membawa dampak yang positif,
Selebaran-selebaran yang kita bagikan bukan untuk membangun anggota kelompok sel, justru mungkin bisa menyesatkan. Jadi lebih baik kita tidak membagikan selebaran-selebaran, kecuali memang itu selebaran dari gereja keluarga Allah yang memang dibagikan untuk anggota kelompok sel atau untuk kelompok sel itu sendiri. Selanjutnya peraturan yang ke-8, saudara. Lamanya waktu pertemuan kelompok sel itu 1 sampai 2 jam. Nah, kenapa saudara? Kelompok sel dibatasi hanya 1 jam sampai 2 jam. Kalau kelompok sel itu sampai 3 jam, 4 jam, 1, membuat anggota juga jenuh, capek, dan bosan. Yang kedua, kalau kelompok sel itu terlalu lama, itu mengganggu untuk rumah yang ditempati kelompok sel. Mungkin anak-anaknya mau istirahat, mau belajar, karena kelompok sel belum selesai, mereka terganggu. Jadi sekali lagi kelompok sel idealnya waktunya 1 sampai 2 jam. Jangan sampai lebih, jangan terlalu lama. Ada satu kesaksian saudara. Ya. Seorang PKS bercerita, Bu Maria, kelompok sel saya itu kalau mulai jam 7, wah itu sampai lama, sampai jam setengah 11, jam 11. Saya katakan itu kurang baik Ibu. Dan pernah terjadi juga saudara. Karena itu sudah terbiasa kalau kelompok sel memang sangat lama. Dan salah satu anggota kelompok sel, seorang ibu yang dia datang, dia mengikuti kelompok sel. Sebelum dia berangkat, suaminya sudah pesan, Bu, nanti kalau kelompok sel jangan lama-lama, cepat pulang. Sudah ditunggu anak-anak. Ditunggu sampai jam 9, setengah 10, jam 10, belum pulang. Akhirnya suami ini telepon dengan ibu. Dia tanya, Bu, masih lama tidak? Kalau masih lama, ini pintunya mau saya tutup. Saya gembok. Ditunggu sampai 10 lebih seperempat, setengah 11, baru datang. Ibu ini pulang dan dia terkejut karena rumahnya sudah ditutup, pintu gerbangnya sudah digembok. Akhirnya mau tidak mau ibu ini harus tidur di rumah PKS-nya. Dan besok paginya dia baru pulang. Dan apa yang terjadi saudara? Suaminya marah dan sejak saat itu dia tidak diperbolehkan untuk ikut kelompok sel, bahkan tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja. Nah ini salah satu contoh saudara. Kalau kelompok sel ini terlalu lama, bahkan sampai larut malam, ini merugikan, bahkan mengganggu. Dan juga kurang sehat, tidak baik. Oleh karena itu peraturan yang ke-8 ini memberikan waktu pertemuan kelompok sel yaitu 1 sampai 2 jam, jangan sampai lebih. Di mana di dalam sharing itu sudah ada sembah puji, S1 sembah puji, doa berapa menit, S-breaker berapa menit, sharing firman Tuhan berapa menit, sasa rencana. Paling tidak 1 sampai 2 jam itu sudah cukup untuk agenda kelompok sel. Jadi diusahakan pemimpin kelompok sel tidak sampai melebihi jam itu. Peraturan yang ke-9 saudara. Pertemuan kelompok sel diadakan 1 minggu sekali, tidak boleh sering diliburkan. Sebab kalau sering libur tidak bisa maju. Tapi benar saudara, kelompok sel yang sudah lama libur, tidak ada kelompok sel, mungkin sekali, 2 kali, kalau sampai 1 bulan tidak ada kelompok sel. Untuk memulai lagi itu tidak gampang. Orang sudah terlanjur enak, orang sudah terlanjur nyaman, tidak ada kelompok sel. Untuk memulai lagi belum tentu. Misalkan kelompok sel anggotanya 10. Setiap kelompok sel mereka hadir. Tapi karena sering libur, untuk memulai lagi, belum tentu 10 anggota itu bisa hadir semua.
mungkin hanya 4 orang, mungkin hanya 5, bahkan mungkin bisa 2 orang. Mereka sudah terlanjur, ya males saudara, untuk datang kelompok sel. Jadi jangan sampai kelompok sel itu terlalu sering diliburkan. Terus terang kalau kelompok sel sering libur, anggota tidak bisa maju. Jadi setiap minggu kelompok sel harus ada. Kalau kita memang ada kerinduan, kita merasa diberkati dalam kelompok sel, menunggu 1 minggu itu merupakan waktu yang sangat lama saudara. Kita menunggu, kenapa ya kok tidak Jumat-Jumat? Jangan malah sebaliknya, aduh kok Jumat lagi. Nah ini sudah beda. Orang yang punya kerinduan, orang itu diberkati di kelompok sel menunggu 1 minggu itu waktu yang lama. Bahkan ada satu anggota kelompok sel itu bertanya kepada saya, Bu, kalau menunggu 1 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau kelompok sel itu 1 minggu 2 kali? Loh 1 minggu aja minta 2 kali saudara. Jangan sebaliknya, Bu bagaimana kelompok sel itu kalau 1 bulan sekali? 1 bulan, 1 minggu aja terlalu lama saudara. Apalagi 1 bulan sekali. Ya, jadi diusahakan kelompok sel diadakan setiap seminggu sekali. Jangan banyak libur. Seandainya hari yang sudah ditentukan tidak bisa, diubah harinya. Biasa hari Jumat, karena Jumat ada acara, ada keperluan keluarga atau bepergian, bisa diganti hari lain. Jadi diusahakan jangan sampai ada liburnya, apalagi sering libur. Itu akan membuat anggota malas dan tidak akan maju. Bahkan membuat anggota sel itu sendiri sudah kehilangan semangatnya, kehilangan apinya. Peraturan yang ke-10, saudara. Tidak diperbolehkan mengadakan kolekte, kecuali persembahan khusus atau sukarela yang dikumpulkan sewaktu-waktu untuk kebutuhan khusus atau tidak rutin. Memang yang namanya uang itu sangat rawan sekali, saudara. Jadi di dalam kelompok sel tidak ada yang namanya kolekte. Seandainya di dalam kelompok sel itu sudah setiap tahun itu rutin mengadakan acara Natal bulan Desember. Nah, sebelum bulan Desember, 3 bulan sebelumnya, misalkan bulan Oktober, November, Desember, ada kolekte untuk acara Natal bulan Desember. Tidak apa-apa. Tapi tidak terusan dari Januari terus ada kolekte persembahan, bahkan ada sampai kas di dalam kelompok sel itu tidak berbolehkan. Karena yang namanya uang itu sangat rawan sekali. Ada satu kesaksian lagi, saudara, yang namanya uang, sekali lagi itu sangat rawan. Satu kelompok sel karena dia berpikir kalau tidak ada uang bagaimana di dalam kelompok sel. Kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita harus kolekte, iya kalau mereka pas bawa uang. Akhirnya PKS itu mengadakan kolekte setiap minggunya. Dan uang itu terkumpul sampai banyak. Ya, sampai ada 2 juta. Nah, satu hari ada anggota kelompok sel yang mendatangi PKS-nya. Dia katakan, Pak, saat ini anak saya ini sedang opnam. Saya membutuhkan uang, Pak. Bagaimana kalau saya pinjam uang kas kolekte yang sudah dikumpulkan beberapa bulan ini? Lalu PKS ini juga berpikir, ini uang bukan uang pribadi, ini uang kolekte, ini uang tabungan. Kalau saya pinjamkan bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak dipinjamkan, kok tidak ada kasih? Tapi kalau dipinjamkan, ini bukan uang dia pribadi, tapi uang milik bersama anggota kelompok sel. Akhirnya singkat cerita, anggota kelompok sel ini dipinjami uang.
1.500.000 dan dia berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 minggu. Sesudah 1 minggu, ditunggu dan ditunggu, anggota kelompok sel ini tidak datang di kelompok sel dan tidak membayar. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tidak datang di kelompok sel karena takut dia tidak bisa membayar, saudara. Akhirnya dia datangi ke rumahnya, justru anggota kelompok sel ini sudah pindah. Akhirnya uang yang 1,5 ini juga sempat tidak kembali. Nah, dia datang dan dia menanyakan kepada saya, apa yang harus kita lakukan, Bu? Saya katakan lebih baik uang sisa tabungan kolektor itu dipergunakan aja. Dah dipakai untuk apa? Makan bersama atau untuk menengok orang sakit atau untuk kunjungan atau bagaimana. Jangan ada kas di dalam kelompok sel. Itu membuat anggota kelompok sel atau membuat orang itu, saya butuh uang. Bagaimana kalau saya bisa pinjam uang kas? Toh juga ada uang kas, kenapa saya tidak pinjam di situ? Jadi lebih baik tidak ada kas di dalam kelompok sel, apalagi kolektor setiap minggu. Kecuali, tadi dikatakan, kecuali untuk kebutuhan khusus, tidak rutin. Jadi dalam arti, untuk Natal bulan Desember, tidak apa-apa. 3 bulan sebelumnya kita adakan kolektor persembahan, setelah itu dipakai habis. Besok ada rencana, ada Natal lagi atau mau kemana, kumpulkan 3 bulan sebelumnya atau berapa, setelah itu dipakai habis. Jadi jangan sampai ada sisa uang yang ada di kelompok sel itu. Itu peraturan yang ke-10, saudara. Peraturan yang ke-11, di dalam kelompok sel tidak perlu menyediakan hidangan, kecuali jika dipandang perlu dan tidak memberatkan tuan rumah. Memang tidak ada satu peraturan khusus yang memaksa kelompok sel tidak boleh ada makanan, kelompok sel tidak boleh ada ini dan itu, tidak. Tapi fleksibel, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Saya di sini seringkali saya mengunjungi kelompok sel, satu dengan yang lain. Dan memang saya lihat berbeda-beda, saudara. Ada satu kelompok sel, saya melihat mereka datang tuh sambil bawa bungkusan. Lalu dia serahkan kepada pemilik rumahnya. Setelah saya pulang, saya bertanya-tanya, tadi mereka pada bawa bungkusan apa ya? Ternyata mereka pada bawa lauk. Jadi di kelompok sel itu ada makanan. Jadi dalam arti setiap anggota datang bawa lauk secukupnya, seadanya. Tidak bawa juga tidak apa-apa. Dikumpulkan, jadi pemilik rumah hanya menyediakan minum dan nasi putih. Ada juga seperti itu. Ada juga saya mengunjungi di salah satu kelompok sel, tidak ada makan makanan berat, nasi tidak ada. Hanya teh panas dengan snack. Ada juga. Saya kunjungan yang lain ada juga hanya aqua gelas dengan beberapa makanan kecil juga bisa. Jadi dikembalikan lagi, disesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing. Jangan sampai itu membebani pemilik rumah atau rumah yang ditempati. Apalagi kok sampai hutang-hutang, saudara. Ya, itu jangan sampai, ya, karena itu akan memberatkan. Dia sudah menyediakan tempatnya, rumahnya dipakai untuk kelompok sel, itu sudah luar biasa. Ya. Kalau dia harus sampai hutang-hutang hanya karena dia malu tidak menyediakan makanan, itu justru kasihan. Lebih baik apa adanya. Tidak ada makanan, ya udah teh atau aqua dengan makanan beberapa biji juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada ketentuan harus, tidak ada keharusan. Jadi dikembalikan lagi, disesuaikan kepada masing-masing kondisi kelompok selnya. Ya, tidak ada paksaan. Peraturan yang ke-12, saudara. Tidak diperbolehkan mengadakan arisan atau simpan pinjam uang
yang melibatkan anggota kelompok sel. Nah, ini jelas-jelas tidak diperbolehkan, saudara. Masa di kelompok sel kok ada arisan, ada simpan pinjam. Terus bagaimana, saudara? Kalau sampai ada seperti itu arisan atau simpan pinjam di kelompok sel, anggota kelompok sel datang itu sudah tidak mikir, aduh nanti sharingnya apa ya, pujiannya apa. Yang ada dalam pikirannya apa? Aduh nanti saya dapat arisan enggak ya, nanti saya mau pinjam uang, aduh ini saya belum bisa mengembalikan uangnya bagaimana. Jadi yang ada dalam pikirannya bukan kelompok selnya, bukan agenda kelompok selnya, tapi justru arisannya atau simpan pinjamnya. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan, ya. Apalagi saudara kalau di dalam kelompok sel itu bawa dagangan. Nah, pernah kita menemui di dalam kelompok sel mereka bawa baju sambil jual baju-baju. Mungkin ada panci serbaguna. Nah, ini nanti bukan lagi kelompok sel, saudara. Sudah menyimpang lagi. Jadi kita harus tahu betul kelompok sel itu apa, seperti apa, harusnya bagaimana. Makanya pentingnya dibuat peraturan-peraturan di kelompok sel supaya pemimpin kelompok sel atau PKS itu tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak harus dilakukan. Ya. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan mengadakan arisan atau simpan pinjam uang yang melibatkan anggota kelompok sel. Itu kasihan. Kalau sampai ada, mereka tidak bisa bayar, itu juga akan memberatkan, malah menyusahkan. Buat masalah yang baru lagi. Ya. Kalau mau ada arisan simpan pinjam itu di luar kelompok sel, tidak apa-apa saudara. Tapi yang namanya kelompok sel tetap sesuai dengan agenda 4S. Ya. Tidak ada acara yang lain. Tidak ada acara arisan, simpan pinjam atau jualan apa, tidak ada. Ya. Jadi perlu diperhatikan untuk peraturan yang ke-12 ini. Selanjutnya peraturan yang ke-13 saudara. Tidak boleh mengajak anggota kelompok sel atau PKS untuk mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan di luar GBI Keluarga Allah. Nah, tidak boleh. Kalau seorang PKS mengatakan, Bapak Ibu besok Jumat kelompok selnya libur. Kita akan bareng-bareng datang KKR di gereja si A. Tidak diperbolehkan saudara. Kelompok sel tetap kelompok sel. Seorang pemimpin kelompok sel atau PKS tidak boleh ajak-ajak. Apalagi mungkin ada KKR atau pertunjukan atau peresmian atau apa. Tidak diperbolehkan. Ya. Jangan sampai nanti kelompok selnya libur lagi. Karena sekali lagi kita juga melihat banyak muncul ajaran-ajaran sesat. Ya. Bahkan belum tentu pengajarannya itu sesuai dengan visi dari gereja kita. Ya. Jadi sekali lagi kita harus tetap fokus dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Jadi jangan sampai kita mengikuti ya acara-acara kegiatan di luar sana. Mungkin kita berpikir sekali-kali enggak apa-apa lah. Kelompok selnya libur, sekali kan enggak apa-apa, besok minggu depan toh kita juga masih bisa kelompok sel. Tidak, saudara. Jadi tetap kita pada sasaran, kita pada fokusnya. Ya. Tidak meninggalkan atau mengikuti kegiatan acara di luar gereja. Ya. Peraturan yang ke-14. Nah, apa saudara? Fokus pada menyelamatkan jiwa. Jangan menarik-narik jemaat gereja lain. Nah, ini sudah ditekankan saudara. Jangan sekali-kali kita menarik-narik anggota dari jemaat gereja lain. Apalagi kita ini ngasih undangan. Sudah jelas-jelas kita tahu orang itu sudah bergereja, aktif juga. Kok kita beri undangan untuk datang kelompok sel? Tidak ada gunanya saudara. Ya. Mereka sudah bergereja, mereka sudah berjemaat. Jadi kita tidak perlu tarik-tarik, kita ajak-ajak. Kita mau belajar fokus
pada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kalau kita mau mengundang orang untuk datang ke kelompok sel, boleh. Tapi kita tahu dulu sasarannya. Kita mau mengundang mereka yang sudah lama, mungkin 1 tahun, 2 tahun, tidak pernah ke gereja. Kita boleh kasih undangan. Kita ajak datang ke kelompok sel. Atau mereka yang terhilang, atau mereka yang belum diselamatkan, jiwa baru, mereka yang undur, mereka belum bergabung di kelompok sel, boleh kita ajak, kita kasih undangan. Kalau mereka sudah bergabung di kelompok sel, itu pun juga jangan kita undang, kita tarik-tarik. Ikut tempatku aja enak loh. Jangan saudara, nanti membuat antar PKS bisa saling, ya kan. Nah, kita mau menjaga satu dengan yang lain. Kalau memang orang itu sudah bergabung, biarlah dia tetap ikut kelompok selnya yang lama. Jangan kita tarik-tarik atau apalagi kalau kita mempengaruhi saudara. Ya, kita belajar menjaga ya PKS yang lain juga. Bahkan kalau kita misalkan ada anggota baru yang mau datang di kelompok sel kita perlu tanyakan dulu. Apakah ibu sudah pernah bergabung di kelompok sel? Sebelum ini ibu sudah ikut belum? Sudah di tempat si A. Sudah lama. Kenapa sekarang tidak ikut kelompok sel di sana? Karena saya tidak cocok. Kita sebagai PKS, kita jangan, ya udah ibu ikut tempat saya aja, tempat saya lebih enak. Jangan saudara. Kita mengusahakan kalau bisa orang ini bisa kembali ke kelompok selnya, kembali ke PKS-nya. Dia belajar menjadi anak yang baik. Jangan setiap kali orang datang mau pindah kita terima. Kita lihat dahulu ya. Dia sudah pernah ikut kelompok sel belum? Sudah tergabung belum? Kalau dia sudah tergabung dan dia undur, apa alasannya? Sebabnya apa? Kita bisa bantu menyelesaikan ya. Jadi tetap kita jangan tarik-menarik satu dengan yang lain ya. Sekali lagi kita jangan menarik-narik jemaat dari gereja lain ya. Tapi kalau dari gereja lain ada juga saudara yang datang. Kita tidak narik, kita tidak ngajak, tapi mereka datang sendiri. Karena mereka merasa, aku tuh sangat diberkati di kelompok selmu. Saya sangat diberkati, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak ngajak, kita tidak narik-narik. Mereka datang sendiri dan mereka merasa diberkati, tidak apa-apa. Kita justru katakan, Bapak Ibu merasa diberkati di kelompok tempat ini, tidak apa-apa. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di sini, Bapak Ibu diberkati, sampaikan, bagikan di gereja Bapak Ibu. Nah, jadi dia bisa membagi berkat ya. Jangan ajak-ajak apalagi suruh pindah saudara. Nah, jangan sampai ya. Tidak boleh. Peraturan yang ke-15 saudara. Untuk mengadakan pertemuan gabungan harus mendapat izin dari gembala sidang melalui Departemen Litbang kelompok sel. Nah, boleh tidak saudara, seandainya kelompok sel itu mau mengadakan acara di luar. Nah, beberapa waktu yang lalu kelompok sel di tempat saya mengadakan acara refreshing di Gembira Loko. Ya. Mereka datang ke Litbang, mereka harus mengisi formulir terlebih dahulu. Ya. Jadi di gereja, di Litbang dipersiapkan formulir. Nah, di sini ditulis formulir pengajuan kegiatan di luar kelompok sel GBI Keluarga Allah. Nah, PKS itu harus mengisi nama PKS, nomor absensi, wilayahnya mana, alamatnya, telepon, kegiatan atau acaranya apa, harus diisi lengkap. Temanya apa, tanggalnya kapan, jam berapa, jumlah peserta berapa, pembicara siapa, tempatnya di mana, lalu tanda tangan PKS yang bersangkutan, tanda tangan PKS di atasnya, tanda tangan ketua Departemen kelompok selnya, dan gembala sidang Bapak Ubaja. Jadi setiap PKS yang akan mengadakan acara di luar kegiatan kelompok sel harus mengisi formulir ini.
dan secepatnya diserahkan ke Litbang supaya Litbang mengetahui. Entah mungkin akan mengadakan refreshing seharian di Tawangmangu, enggak apa-apa, tapi jelas semuanya harus tertulis, ada hitam di atas putih. Supaya apa saudara? Kalau sampai nanti ada pertanyaan, kita dari Litbang bisa menjawab. Jangan sampai nanti ada orang tanya, kemarin saya tahu tuh kelompok sel siapa itu ya? Kok acara di sana ya? Acara apa ya itu? Kita Litbang enggak tahu ditanya. Wah, kurang tahu ya. Nah, makanya jauh-jauh hari, jangan mendadak besok pagi berangkat, hari ini baru ngisi formulir. Jangan saudara, paling tidak jauh-jauh hari. Kalau kita sudah punya rencana, pasti jauh-jauh hari sudah ada rencana ya. 1 bulan sebelumnya, itu jauh lebih baik sudah mengisi formulir ini. Jadi Litbang mengetahui, oh kelompok sel ini dengan jumlah 30 orang, 40 orang mengadakan refreshing di Tawangmangu dengan acara ya tetap seperti kelompok sel. Ada pujian, ada firman, ada yang mimpin siapa. Nah seperti itu saudara ya. Jadi peraturan yang ke-15 ini untuk mengadakan pertemuan gabungan harus mendapat izin dari Gembala Sidang melalui Departemen Litbang Kelompok Sel ya. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri, semau gue. Jangan saudara ya. Peraturan yang ke-16, apa itu saudara? Jauhilah selalu percakapan yang tidak bermanfaat dan tidak perlu. Jadi kalau kita datang di kelompok sel, usahakan saudara, kita harus tetap jaga perkataan kita ya. Jangan kita menjelek-jelekan anggota yang lain, apalagi kok menjelek-jelekan PKS-nya, jangan saudara. Atau ngerasani kelompok sel lain, jangan. Kita berusaha, saya katakan setiap kali saya mengunjungi kelompok sel, setiap mereka yang datang sebelum jamnya, kalau misalkan kelompok sel mulai jam 6, mereka datang setengah 6 atau jam 6 kurang udah datang, lebih baik jangan buat ngobrol, jangan buat ngerumpi atau ngerasani. Lebih baik mereka datang mempersiapkan hati, buat doa. Kalau perlu apa saudara? Ya mereka nyembah, mempersiapkan saudara. Ya, jangan dipakai untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik. Ya, itu nanti membuat atmosfer di dalam kelompok sel itu kurang bagus saudara. Dan itu tidak akan membangun anggota kelompok sel. Itu nanti akan terbiasa. Setiap datang ngerumpi, ngobrol, nah jangan dipakai. Jadi tetap suasana kelompok sel itu masuk karena agenda yang pertama itu sembah puji. Saat kita masuk dalam pujian penyembahan, kita bisa merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, jadi diusahakan setiap kelompok sel jauhi percakapan yang tidak bermanfaat. Perkataannya negatif, buang semua. Ya, jangan kita menjelek-jelekan orang lain, anggota sendiri atau PKS-nya, bahkan mungkin gereja kita, bahkan mungkin gembala sidang kita. Nah, kurang bagus saudara ya, dan itu tidak baik ya. Jadi sekali lagi kita harus jaga mulut kita ya. Ciptakan dalam kelompok sel itu suasana yang senang saudara. Jadi mereka pulang itu berbeda saat mereka datang. Mereka datang dengan membawa beban yang berat, susah, pulang mereka sukacita, mereka dapat jawaban, mereka dapat kekuatan. Jangan berangkat susah, beban berat, pulang bebannya tambah berat, tambah susah. Gimana saudara? Jadi ciptakan suasana dalam kelompok sel itu suasana yang surgawi saudara. Ya. Jadi sekali lagi di dalam kelompok sel kita senantiasa menjaga perkataan kita, jauhi. Kalau kita tahu teman kita sedang berkata yang tidak baik, kita langsung jangan-jangan. Udah kita lebih baik kita nyembah Tuhan aja. Kita mempersiapkan diri, kita jangan membicarakan orang lain. Ya, tidak ada gunanya dan itu tidak baik. Ya. Kita tegur, kita nasihati. Ya. Peraturan yang ke-17 saudara. Pelayanan dilandasi dengan kasih Allah. Kasih akan selalu menyatukan. Nah, di dalam kelompok sel, jika ada satu permasalahan antara PKS dan anggota, harus segera diselesaikan dengan kasih.
Seorang PKS tahu bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kelompok selnya. Dekati, dinasehati, ditegur kalau perlu 4 mata, ajak bicara. Tapi tetap dengan kasih, saudara. Walaupun seorang PKS, pemimpin kelompok sel, tahu kalau anggota itu salah, tapi tetap kita ada kasih untuk memberikan penjelasan, untuk kita bisa memberikan nasihat. Lain loh saudara, kalau seorang PKS itu menjelaskan atau menasihati dengan emosi, ya, dengan marah, ya, itu lain. Penerimaannya lain. Tapi beda saudara, saat PKS ini dengan kata-kata yang lemah lembut, penuh kasih, dia memberikan nasihat, dia memberikan teguran, orang yang ditegur, orang dinasihati itu bisa nerima. Dia tidak akan tersinggung, saudara. Miliki kasih di dalam setiap hati kita. Apalagi seorang pemimpin kelompok sel. Ya. Jangan dengan emosi. Minta hikmat yang dari Tuhan. Ya. Jangan sudah tahu salah, ya, tidak benar, langsung terjang, langsung di kata-kata yang tidak baik, bahkan di depan anggota kelompok sel yang jangan saudara, kita tetap juga menjaga hati, ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Jadi sekali lagi kita harus menyelesaikan setiap permasalahan dengan hati yang penuh kasih, ya, sabar. Karena bagaimanapun mereka-mereka itu adalah anggota kelompok sel kita. Mereka-mereka itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita openi, ya, sampai nanti mereka bisa menjadi anak-anak anggota kelompok sel yang luar biasa, yang baik juga, ya. Itu peraturan yang ke-17, saudara. Peraturan yang ke-18 yang harus dilakukan, yang harus ditaati oleh pemimpin kelompok sel atau kelompok sel itu sendiri. Yang ke-18, seorang pemimpin kelompok sel wajib, yang namanya wajib itu harus, tidak boleh ditawar. Wajib menyerahkan laporan absensi kelompok sel. Nah, harus saudara, ya. Jadi salah satu peraturan yang harus ditaati oleh seorang pemimpin kelompok sel harus mengembalikan dan mengambil absensi kelompok sel setiap minggunya. Tidak ada alasan lupa. Saudara, saya tahu seorang PKS yang sangat sibuk pekerjaannya. Sampai-sampai dia ini lupa, tidak ada waktu untuk mengembalikan absensi. Saya berikan solusi. Pak, kalau Bapak repot dengan pekerjaan, karena Bapak harus keluar kota, bolak-balik, tidak sempat mengembalikan absensi, Bapak bisa minta tolong anggota kelompok sel Bapak. Bapak minta tolong 1 orang, tolong ini ya setiap minggu absensinya dikembalikan di tempat yang ada. Di mana di gereja sudah dipersiapkan, disediakan rak-rak tempat untuk absensi kelompok sel. Sudah enak saudara, di situ sudah ada kodenya. Setiap wilayah Banjarsari dengan kodenya warna merah, Jebres dengan kodenya warna kuning, Karanganyar dengan kodenya warna hijau, sudah ada nama-namanya. Tinggal anggota kelompok sel yang diserai, kembalikan sesuai dengan tempatnya, lalu ambil yang baru. Jadi jangan sampai dari Litbang sendiri melihat PKS ini tidak pernah mengumpulkan absensi. Pernah saudara, PKS itu karena sudah lama, apalagi ini setiap minggu harus mengembalikan absensi. Kalau dulu 1 bulan sekali, sekarang setiap minggu. Itu karena tidak dikumpulkan sampai numpuk saudara. Sampai ada 10 amplop yang ada di rumah. Sekali dia mengumpulkan langsung 10 amplop. Wah, kalau setiap PKS nanti ngumpulnya 10 minggu sekali sampai numpuk 10 amplop itu bagaimana saudara? Nah, jadi salah satu peraturan yang harus ditaati dilakukan seorang PKS, mengembalikan dan mengambil absensi seminggu sekali, harus. Jadi jangan sampai ada alasan lupa atau bagaimana.
Karena apa saudara? Di tempat kita, di Litbang itu ada yang namanya pemerhati administrasi. Mereka bertugas untuk mengantar absensi kelompok sel yang tidak diambil, itu diantar ke rumahnya saudara. Ada satu petugas yang sedang mengantar absensi di rumahnya karena sudah lama tidak ambil. Nah, waktu dia mengembalikan, waktu dia mengantar absensi kelompok sel, ini PKS harusnya bagaimana saudara? Harusnya kan malu. Kok saya ini seorang PKS kok sampai lupa tidak mengambil absensi, apalagi mengembalikan. Harusnya PKS ini malu dan dia mengatakan, terima kasih Pak, Ibu, sudah besok minggu tidak usah diantar lagi. Saya akan ambil dan saya akan mengembalikan absensi setiap minggu. Tapi ada juga yang itu justru menjadi kesempatan buat PKS. Wah kebetulan ini kalau setiap minggu diantar absensinya. Kalau begitu saya tidak usah ambil absensi, tidak usah kembalikan, nanti biar diantar aja ke rumah. Nah itu bukan PKS yang baik saudara. PKS yang baik, PKS yang bertanggung jawab adalah PKS yang siap untuk mengambil dan mengembalikan absensi setiap minggu. Diisi saudara, tidak kosongan absensinya, ya, diisi lengkap, dikembalikan setiap minggu dengan rutin, ya. Diusahakan saudara, bisa, pasti bisa, ya. Nah, peraturan yang ke-19, yang terakhir saudara, apa saudara? Tempat untuk mengadakan pertemuan kelompok sel boleh berpindah tempat sesuai dengan kesepakatan PKS dengan anggotanya. Nah, ini ada keuntungannya saudara, kalau kelompok sel itu berpindah tempat. Tidak di tempatnya PKS itu terus ya. Ada orang atau ada anggota yang rindu rumahnya dipakai. Karena dia tahu, dia sangat-sangat percaya kalau rumahnya dipakai untuk kelompok sel, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sehingga dia rindu untuk kelompok selnya ada di rumahnya. Tapi ada juga mereka tidak bisa dipakai untuk kelompok sel karena rumahnya kecil saudara. Padahal anggotanya itu cukup banyak. Jadi mau tidak mau dia harus dilewati, tidak bisa dipakai untuk kelompok sel. Ya. Tapi itu jauh lebih baik jikalau ada anggota keluarga itu sendiri yang belum diselamatkan. Dengan adanya rumahnya dipakai untuk kelompok sel, mau tidak mau orang itu mendengar. Ya, orang itu mendengar pujian, bahkan mendengar sharing firman Tuhan, bahkan di kelompok sel itu dia didoakan. Saya terlalu yakin ya orang itu akan disentuh hatinya, dijamah oleh Roh Kudus dan akhirnya dia boleh terima anugerah keselamatan lewat kelompok sel karena rumahnya dipakai untuk kelompok sel. Ya. Jadi tolong saudara ya, saudara yang punya kerinduan, saudara yang rumahnya bisa dipakai, pakai aja untuk kelompok sel ya. Tuhan memberkati setiap rumah yang dipakai untuk kelompok sel ya. Bukan hanya itu saudara, untuk kita bisa menjadi berkat. Mau tidak mau kalau rumahnya dipakai untuk kelompok sel, mungkin tetangga kiri kanan yang belum di dalam Tuhan, mereka akan dengar, mereka akan melihat. Oh, bisa tidak lewat kelompok sel itu bisa menyentuh, menjamah hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya lewat kelompok sel, akhirnya mereka tergerak. Mereka punya kerinduan untuk ikut kelompok sel, bergabung di kelompok sel. Jadi dimanapun kelompok sel berada, kita berjuang, kita berusaha, kelompok sel itu jadi berkat. Di mana kelompok sel berada, di situ kelompok sel jadi berkat. Bagi rumah itu, bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saat ini saya sudah sampaikan ada 19 peraturan kelompok sel yang harus ditaati dan dilakukan. Saya terlalu yakin jikalau 19 peraturan ini bisa dilakukan, dijalankan oleh setiap pemimpin kelompok sel. Wow, luar biasa. Kelompok selnya pasti akan mengalami pertumbuhan, kemajuan, pelipat gandaan yang luar biasa.
Puji Tuhan. Tuhan memberkati.